Hai, apa kabar kalian hari ini? Pastinya sehat-sehat kan? Oke, sudah siap belajar kita hari ini? Kita mulai belajar sekarang ya. Nah, materi pembelajaran kita kali ini adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Ayo, siapa yang masih ingat Indonesia itu berada di benua apa? Ya, Indonesia merupakan negara yang berada di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Tentu, kalian masih ingat juga negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara kan? Lalu, apakah negara-negara di ASEAN tersebut juga melakukan interaksi sama halnya dengan manusia? Ya, benar sekali. Negara-negara di Asia Tenggara juga melakukan interaksi, tepatnya dalam bentuk kerjasama. Nah, sebelum itu, kita pelajari terlebih dahulu pengertian kerjasama. Ayo, siapa yang tahu pengertian kerjasama? Ya, kerjasama adalah terjalinnya hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi, di dalam interaksi ini, pelakunya harus dua negara atau lebih. Tentunya, kerjasama dapat terjadi pasti didorong oleh beberapa faktor. Lalu, apa sajakah faktor yang mendorong kerjasama antar negara ASEAN? Nah, interaksi ini dapat terjadi karena setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Faktor yang mendorong kerjasama yang pertama adalah adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Tentunya, kalian sudah mengetahui kan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia? Ya, salah satunya adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain di ASEAN. Sehingga, dengan adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini mengakibatkan terjadinya kerjasama. Lalu, faktor pendorong yang kedua adalah adanya kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di kawasan ASEAN pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Lalu, apa saja ya faktor yang menghambat terjadinya interaksi antar negara ASEAN? Coba kalian sebutkan. Ya, faktor penghambat yang pertama yaitu adanya perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Tetapi, ada perbedaan ideologi di antara negara-negara anggota ASEAN. Hal inilah yang menghambat kerjasama antar negara ASEAN. Lalu, faktor penghambat berikutnya yaitu adanya konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara ASEAN tentunya akan mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat terjadinya interaksi. Lalu, faktor penghambat berikutnya apa hayo? Coba kalian tebak. Ya, faktor penghambat berikutnya adalah adanya kebijakan protektif. Sebenarnya, suatu negara yang menerapkan kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Namun, dampak dari kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara, sehingga menghambat terjadinya interaksi atau kerjasama antar negara ASEAN. Kemudian, faktor yang selanjutnya adalah adanya perbedaan kepentingan tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan suatu negara. Akan tetapi, dalam kerjasama tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang dapat menghambat terjadinya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Ternyata, interaksi antar ruang yang terjadi antar negara-negara ASEAN sangat dibutuhkan ya.